Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa lagi di hadapan saudara. Dan saya berdoa dan mengharapkan saudara semua dalam keadaan sehat. Tidak kekurangan suatu apapun, sehat jasmani maupun sehat rohani. Saya percaya Bapak Ibu bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang penting bagi kita semuanya. Menghadapi semua masalah-masalah hidup, bahkan kita perlu menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan untuk bisa mengatasi ini semuanya. Dan pagi hari ini saya ingin saudara mendengarkan, memahami, bahkan merenungkan firman Tuhan ini. Karena ini dalam kehidupan kita sungguh sangat berarti untuk hari depan kita. Bapak Ibu, minggu yang lalu tepatnya tanggal 28 Oktober, kita seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan sebelumnya di Batavia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, salah seorang founding fathers kita, yaitu Bung Karno, memberikan statement yang membakar dalam salah satu pidatonya yang terkenal yang membuat merinding bangsa ini. Dia berkata demikian, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Saya melihat statement ini statement yang sangat luar biasa dari beliau. Sangat membakar hati kaum muda pada saat itu. Kalau dibutuhkan 1000 orang untuk mencabut Semeru dari akarnya, tapi dengan 10 pemuda, dunia akan diubahkan. Saudara, tetapi dalam satu sejarah yang pernah terukir di bawah kolong langit ini, seorang lansia, orang yang sudah tua, mengubah sejarah dan peradaban suatu bangsa besar. Dari perjalanan bangsa itu yang dijajah kepada bangsa yang merdeka. Tentunya semua Anda pasti tahu siapa dia. Musa, seorang lansia berumur 80 tahun, dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Mengapa itu bisa? Tidak lain adalah Allah telah memanggil dia dan memberikan urapannya di atas Musa. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah yang saya beri judul Hidup yang Diurapi. Seorang akan mampu merubah sejarah dan peradaban bila ia diurapi Tuhan. Saya ajak saudara membaca firman Tuhan dari Keluaran 30 ayat 22 sampai ayat 24. Dikatakan demikian. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Musa mendapatkan perintah Tuhan untuk membuat suatu minyak urapan yang harus dicurahkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi saudara, dalam minyak urapan ini, Allah memberikan secara detail apa saja yang harus menjadi ramuan dalam minyak urapan itu yang disenangi oleh Allah. Dan semua bahan-bahan yang disiapkan Allah dan diberitakan Allah kepada Musa adalah bahan-bahan yang benar-benar membawa kemanisan dan berbau harum, baik bagi manusia maupun bagi Allah. Saudara, ada 5 bahan supaya kita ini hidup diurapi Allah dengan luar biasa. Yang pertama adalah mur. Mur ini dihasilkan dari pohon Kamifora mira di daerah Arab atau di Afrika, Somalia, Yordania, dan negara-negara yang lain. Mur ini berbau wangi dan biasanya dipakai untuk membuat pewangian. Masih ingatkah saudara ketika Yesus diurapi oleh Nikodemus? Dan Nikodemus membawa mur ini untuk mengurapi jenazah Yesus. Dan disitulah sebenarnya saya ingin berkata pada kita semuanya, ini merupakan sesuatu yang maha menyenangkan Allah. Bahwa di dalam urapan itu harus ada sesuatu yang berbau wangi. Saudara, mur ini merupakan gambaran daripada kelemah lembutan dan pendudukan diri. Musa seandainya dia tidak punya kelemah lembutan seperti itu dan juga pendudukan diri,
maka tidak mungkin Musa akan dipanggil Allah dan dipakai dengan luar biasa bagi satu rencana Tuhan yang besar. Alkitab mencatat bahwa justru Musa dikatakan seorang yang sangat lembut pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan urapan Tuhan, diperlukan yang pertama adalah kelembutan hati dan pendudukan diri pada Tuhan. Saudara, kelembutan hati adalah memanfaatkan kekuatan bagi pelayanan. Kelembutan hati adalah bagai sungai yang mengalir deras, tetapi menundukkan diri pada bendungan yang ada, sehingga menghasilkan tenaga listrik air itu sendiri. Saudara, aliran air yang begitu deras, dia mungkin bisa menerobos segala-galanya. Tapi ketika ada bendungan di mana alirannya harus dihambat sedikit, dia harus berani untuk menundukkan diri. Dan oleh karena dia menundukkan diri, maka sungai itu menjadi bermanfaat karena dia bisa menghasilkan tenaga listrik air. Dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Saudara, Musa bukan seorang yang bukan temperamental, tapi seorang yang benar-benar hatinya bergelora terus. Seorang yang berasal dari Ibrani tapi dibesarkan dalam istana Firaun. Istana yang penuh dengan trik-trik politik yang luar biasa. Tapi mengapa Musa dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya? Seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tidak lain, Bapak Ibu, Musa yang menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun untuk mengeluarkan kekerasan hatinya. Dari hidup di istana ke gurun mengembalakan kambing domba. A man of power becomes powerless. Saya tidak tahu dengan Anda, apakah Anda juga perlu 40 tahun untuk menjadi manusia yang lembut? Saudara, betapa lamanya proses 40 tahun dalam kehidupan kita hanya untuk membuat kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Tapi ketika urapan itu turun atas Musa, maka Musa menemukan belukar yang menyala dan Tuhan berbicara kepadanya. Saya tertegun dengan kata-kata ini. Kenapa, saudaraku? Seandainya tidak pernah ada urapan yang turun atas kepala Musa, maka Musa tidak pernah menemukan belukar yang menyala dan Tuhan berbicara dari dalamnya. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang saya pikirkan. Maka saudaraku, saya tidak heran. Kita perlu untuk mendengarkan suara Tuhan, tetapi urapan Allah itulah yang memampukan kita untuk mendengarkan suara Allah itu. Saya tidak tahu dengan Anda, 40 tahun Anda telah menjadi orang-orang Kristen, atau mungkin lebih daripada 40 tahun, ataupun kurang dari 40 tahun. Apakah Anda sudah menjadi manusia yang lembut dan diurapi? Bila masih ada kekerasan di hati Anda, rendahkanlah diri Anda di hadapan Tuhan. Seperti kata 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Musa melepaskan kasutnya di hadapan Tuhan sebagai rasa hormat padanya. Lalu ia mendengar suara Tuhan, karena ia telah mendengar banyak suara yang ada. Kemudian ia bertanya dalam dirinya, yang manakah yang harus aku ikuti? Lalu terdengarlah suara Tuhan berkata, aku akan mengajari engkau iman yang akan menantang ketakutanmu. Pergilah ke Firaun, katakan bahwa aku yang mengutus engkau. Satu tugas yang maha berat, saudaraku. Musa melarikan diri dari Firaun, tapi dia harus kembali kepada Firaun untuk berbicara dengan dia. Bukankah ini suatu risiko yang harus dihadapi? Paling tidak, saudaraku, penjara atau kematian sedang menanti dia. Tapi saudaraku, Musa dalam kelembutan dan penundukan diri pergi. Dan ia berkata pada dirinya, segala akibat yang akan terjadi, aku tahu Tuhan yang akan menanggungnya bagiku. Dan Tuhan berkata kepadanya, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Bila engkau datang kepadaku dan berbicara dalam kelembutan dan penundukan diri, maka apa yang engkau katakan, orang akan mengikutimu. Saudara, masih ingatkah saudara dengan gunung Sinai? Musa bisa sampai kepada
kaki gunung. Tapi dia juga bisa naik sampai ke lereng gunung. Tapi saudaraku, Tuhan justru menemui dia di atas gunung batu Sinai itu, di puncak Sinai. Saya pernah ke sana dan saya merasakan betapa sulitnya untuk berjalan sampai ke puncak. Bahkan ketika menuruni, itu memerlukan satu energi yang luar biasa besarnya. Tapi Musa melakukannya karena dia tahu panggilan Allah. Dan dia ada urapan yang ada atas dirinya. Saudara, seperti apa yang dikatakan Maria pada pesta pernikahan di Kana. Lakukan apa yang dikatakannya. Anggur habis. Para hamba-hamba di sana tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Maria berkata, ketika dia meminta Yesus melakukan sesuatu, berkata pada hamba-hamba itu, lakukan apa yang dikatakannya. Dan mereka melakukannya dengan penundukan diri. Israel akan mendengarkan engkau, hai Musa, dan tunduk pada perintahmu. Inilah kuasa urapan Tuhan pertama yang datang padamu. Saudara, Anda tidak akan pernah dapat menundukkan diri pada suami Anda, penatua Anda, atau atasanmu ketika engkau berada dalam tempat kerjamu, sebelum engkau tunduk pada Tuhan. Bahan yang kedua, saudaraku, kayu manis yang harum. Saudara, pohon kayu manis adalah pohon yang tumbuh lurus ke atas dan tidak ada yang bengkok. Orang akan mengambil daun dan buahnya, kemudian diperas dan menghasilkan minyak yang wangi, dan juga untuk membuat lilin yang dipersembahkan kepada raja. Syarat-syarat untuk mendapatkan urapan yang kedua, saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang lurus hati. Lurus hati bukan berarti Anda merasa satu-satunya yang paling benar dan menganggap rendah yang lain, sehingga tidak menghormati mereka. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Tapi lurus hati adalah, saudara, melakukannya dengan tulus, tanpa berbelok-belok perkataan saudara. Tindakan saudara sesuai dengan apa yang kau katakan. Di dalam perjanjian lama tertulis, bila ada seorang yang bongkok, ia tidak layak menjadi imam dalam rumah Allah, karena cara ia berdiri tidak mencerminkan kelurusan Allah. Perjanjian lama menunjuk pada orang-orang yang bercacat, yang tidak layak untuk dapat melayani Tuhan, apalagi menjadi imam dalam rumah Tuhan. Imamat 21 ayat 20 berkata demikian. Orang yang berbongkol atau orang yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Saudara, Tuhan berkehendak kita berdiri di atas kebenarannya. Kebenaran yang kita telah peroleh daripada Tuhan. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Itu yang Tuhan inginkan kita berdiri di atasnya. Saudaraku, ketika engkau diselamatkan Allah, maka terang Allah akan bersinar di dalammu. Maka saya berkata, tambahan terang berarti tambahan berkat. Tambahan berkat berarti tambahan tanggung jawab. Dan inilah yang dituntut dari Anda yang berdiri dalam kebenaran. Berdiri dalam kebenarannya bukan kebenaran Anda sendiri. Berdiri di atas kebenaran Tuhan. Billy Cracklin berkata demikian, saudaraku. Di atas Yesus batu karang itu aku berdiri. Dan batu-batu yang lain tidak ada artinya. Dengar baik-baik juga. Anda tidak bisa berdiri di atas kebenaran Anda sendiri, atau di atas sembarang kebenaran yang ada. Anda perlu berdiri di atas kebenaran Yesus Kristus. Berdirilah atas janji Tuhan. Saudaraku, seandainya hari-hari ini engkau mempunyai sakit penyakit dalam dirimu, dan mungkin sakit penyakit yang orang berkata tidak dapat disembuhkan, ada satu hal yang bisa kau lakukan, ya. Tetaplah pada janji Tuhan, bahwa oleh karena bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Karena tidak ada satupun senjata di atas dunia ini yang akan mengenai engkau. Itu janji Tuhan bagi kita semuanya. Maka saudaraku, Ibrani 11 ayat 27 berkata demikian. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir, yaitu Musa, dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Saya melihat Musa punya keberanian yang luar biasa. Dia tahu siapa yang menyertai dia, siapa yang mengikuti dia. Dan dia berkata,
tidak kepada Mesir untuk kembali ke sana. Kita pun harus menjadi orang-orang seperti demikian, saudaraku. Kalau Musa berani berkata tidak kepada Mesir, kita pun harus menjadi orang-orang Kristen yang telah berdiri di atas kebenaran. Berani untuk mengatakan tidak pada dunia ini karena kebenaran itu sendiri. Karena hal itu sebenarnya, yaitu kebenaran, itu akan menarik urapan Allah turun atas kita semuanya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 14 dikatakan demikian. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudaraku, yang membuat Anda berdiri dengan tegak adalah firman Allah. Firman Tuhan yang menyatu dengan Anda sendiri. Bukankah kita pernah mendengar bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada dalam kita, Tuhan berikan satu kebebasan pada kita. Mintalah apa saja, maka aku akan memberikan kepadamu. Efesus 6 ayat 13 berkata demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap. Perlu kita menjadi orang-orang yang berdiri tegap, karena kelurusan kebenaran Allah yang ada dalam diri kita masing-masing, yang tidak akan bengkok untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bahan yang ketiga, dikatakan dalam firman Tuhan itu, Musa harus mengambil tebu yang baik. Saudara, tebu yang dimaksudkan dalam Alkitab ini berbeda dengan tebu hari-hari ini, di mana itu bisa mendatangkan atau membawa kemanisan untuk membuat gula dan sebagainya. Tapi tebu yang dimaksudkan adalah tebu yang tumbuh di daerah rawa, dan puncaknya daripada pohon tebu ini dipenuhi dengan minyak. Tebu ini belum dapat digunakan sebelum puncaknya menunduk dan menyentuh kepada tanah. Saudara, saya melihat Tuhan itu benar-benar memikirkan secara dalam untuk mengurapi seseorang dengan urapan yang kudus itu. Tebu ini berbicara mengenai kerendahan hati. Bapak Ibu, syarat yang ketiga untuk mendapat urapan Tuhan, rendah hati. Yohanes 3 ayat 5 berkata demikian. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Saudaraku, seringkali kerendahan hati seperti Yesus ini sudah tidak dipunyai lagi dalam dunia hari-hari ini. Adakah kita semua yang melihat bahwa orang mau untuk mencuci kaki orang lain? Bahkan saudaraku, dalam gereja-gereja hari-hari ini, pembasuhan kaki seperti ini sudah jarang sekali dilakukan. Tetapi kalau seperti Yesus mau menundukkan dirinya, membasuh kaki muridnya, betapa indahnya hal itu menggambarkan tentang kasih Allah yang luar biasa. Murid-murid Yesus yang kotor, dekil, bahkan dengan angkuh meminta jabatan untuk duduk bersanding dengan Yesus di kiri dan di kanannya. Dan mereka angkuh dalam kesombongannya. Tapi lihatlah kepada Yesus. Yesus tetap rendah hati dengan mau mencuci dan menyeka kaki mereka, mengambil kotoran kaki mereka serta membersihkannya. Saya melihat hal ini suatu yang sangat luar biasa kalau kita bisa melakukan kepada sesama kita manusia. Saudaraku, tangan Yesus, tangan yang sama yang telah menciptakan alam semesta ini, harus mencuci kaki-kaki yang kotor dan berbau. Tapi Yesus membungkuk, mengambil kaki yang kotor itu, mencuci dan menyekanya. Yang ada dalam benak Yesus hanyalah bagaimana dia bisa melayani orang banyak dengan kasih, walau harus dibayar dengan korban, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu, dalam Filipi 2 ayat 8 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ia yang tidak berdosa dibuat berdosa dengan menimpakan semua dosa kita dalam dirinya. Disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga, supaya kita semua beroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Bukankah ini sesuatu tanda tentang kerendahan hati Yesus dan kasih yang luar biasa pada setiap kita yang telah dipanggil dan diselamatkan oleh Dia?
Tidak ada kerendahan hati, tidak juga ada urapan diturunkan. Kerendahan hati menarik urapan itu turun ke atas kita semuanya. Bapak Ibu, bahan yang keempat yang diperintahkan Tuhan dicampurkan dalam minyak urapan adalah kayu teja. Kayu teja ini mungkin bagi kita sangat asing sekali dan mungkin kita tidak temukan di daerah kita. Tapi itu hanya dapatkan di daerah Timur Tengah. Minyak pohon teja digunakan untuk membersihkan tubuh dari dalam dengan meminumnya. Jadi betul-betul kulit pohon itu, akar-akarnya, diambil minyaknya dan diminumkan kepada orang-orang supaya dia bersih dari dalam. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, dan mungkin saudara yang seumur dengan saya atau mungkin lebih muda sedikit dari saya, kita masih ingat orang tua kita seringkali berkata, bahkan mungkin sebulan sekali mereka melakukan ritual seperti ini, yaitu memberikan minyak kastroli kepada kita semuanya untuk membuang seluruh sampah yang ada dalam perut kita. Hari-hari ini sudah kita tidak temukan lagi minyak kastroli ini. Sudah diganti dengan bahan-bahan kimia yang ada. Tapi sewaktu saya meminum hal itu, saudaraku, ketika perut saya dibersihkan, kotoran-kotoran itu keluar semuanya, saya merasakan tubuh saya menjadi lebih sehat. Bapak Ibu, untuk menerima urapan kita perlu untuk membersihkan bagian dalam tubuh kita. Yang paling penting adalah membersihkan roh kita ini. Bawa diri Anda ke hadapan Tuhan, supaya Dia menyelidiki dan membersihkan kita. Kekudusan akan menarik urapan turun ke dalam kita. Sebab firman Tuhan berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya melihat hal ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah kudus, maka kita perlu menjadi orang-orang yang kudus di hadapannya untuk bisa melihat dan mendengarkan suaranya. Maleakhi 3 ayat 2 berkata demikian. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saudaraku, sabun digunakan untuk membersihkan bagian luar. Kalau kita mandi, pasti saudara pakai sabun. Supaya semua daki-daki yang ada, semua kulit-kulit yang mati terkelupas semuanya dan tubuh Anda menjadi lebih sehat, lebih bersinar. Tapi saudaraku, api adalah untuk memurnikan sesuatu yang ada di dalam, seperti api tukang pemurni logam. Saudara lihat, saudaraku, kalau orang ingin memurnikan perak atau memurnikan emas, maka dia harus dimurnikan dengan api. Maka semua kotoran-kotoran itu akan naik ke atas. Dan tukang pemurni ini akan membuang semua kotoran itu. Dan tinggallah yang murni di hadapan dia. Dan itu sangat-sangat bernilai dan mahal harga. Bukankah kita ini sudah diselamatkan oleh Yesus dengan darah yang mahal? Bapak Ibu sekalian, bahan yang kelima yang terakhir, Alkitab mencatat minyak zaitun. Minyak zaitun berbicara tentang Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Berarti kita harus setiap hari, setiap saat meminta kepada Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya yang menuntun, menolong, mengajari kita semuanya tentang hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Orang Samaria yang baik hati itu, saudaraku, mencampurkan minyak zaitun dan anggur untuk menyembuhkan luka orang yang dianiaya dan dirampok. Jadi saudaraku, minyak zaitun dan anggur itu punya satu khasiat untuk bisa menyembuhkan dan juga bisa untuk membuat orang yang minumnya itu menjadi lebih baik adanya. Bapak Ibu, minyak zaitun digunakan untuk mengurapi para raja. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 92 ayat 10, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Saudara, Allah selalu memilih minyak baru untuk dituangkan di atas seorang yang dia urapi. Maka saudaraku, jangan pernah kita mengotori urapan dengan dosa seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-1. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh
daripada hikmat dan kehormatan. Iblis selalu akan mencoba untuk mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya menuju pada kebinasaan. Dengar saudaraku, oknum satu ini, iblis, tidak pernah akan senang kalau kita ini menjadi orang-orang yang memegang urapan itu, menjaga urapan itu dengan baik. Dia selalu ingin mengotorinya, sampai urapan itu berbau busuk dan dia senang, sehingga dapat menyeret Anda masuk bersama-sama dengan dia dalam neraka, dan dia punya teman yang lebih banyak dalam neraka. Tapi saudara merupakan orang-orang yang sudah mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Jangan pernah sekali lagi menggunakan minyak masa lalu untuk berperang di masa kini. Maka benar apa yang dikatakan Daud. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Minyak selalu baru. Fresh anointing daripada Tuhan. Itu yang kita harapkan setiap hari. Jangan bergantung pada minyak urapan yang lama, tapi berdoa dan minta selalu dipenuhi dengan urapan yang baru. Dan saya percaya saudaraku, kalau ini terjadi dalam dirimu, maka ketika saudara diurapi Tuhan, dan syarat-syarat daripada Tuhan saudara penuhi, 4 syarat, 5 dengan minyak zaitun itu sendiri, maka saya percaya saudara menjadi orang-orang yang bisa merubahkan suatu bangsa. Urapan Allah di atas Musa merubahkan Israel dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Kalau Musa bisa, mengapa saudara tidak bisa? Dan saya percaya, dengan mendengarkan firman Tuhan ini, saudara akan diurapi dengan luar biasa. The anointing flowing in and through you. Urapan itu akan mengalir ke dalam dan melalui saudara untuk bisa menghasilkan perkara-perkara besar. Mari saya cek saudara berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba tahu ya Tuhan, bahwa Engkau menghendaki kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tapi Tuhan, urapi kami terlebih dahulu ya Tuhan. Urapi para pendengar yang mendengarkan khotbah-Mu ini. Biar firman-Mu mengurapi mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang kuat, berdiri dengan teguh, dan tidak akan goyah oleh segala cobaan-cobaan iblis. Nah, aku percaya ya Tuhan, bangsa ini akan diubahkan. Bangsa ini menjadi bangsa yang besar oleh karena orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya berkat anugerah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.